Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu ide spesifik dari buku The Cheat Code yang jujur aja bikin saya berhenti dan mikir. Oh ya, Idenya dari bab cheat 59. Beraksi kayak pembalap mobil yang matanya ditutup. wow, judulnya aja udah provokatif. Nah, ini langsung memicu pertanyaan mendasar buat Anda. Bisa nggak sih keahlian yang rumit dan berantakan kayak kewirausahaan itu dipelajari dari buku? Atau jangan-jangan prosesnya itu lebih mirip belajar balap mobil? Maksudnya? Di mana pada akhirnya Anda tuh harus bisa merasakan setiap jengkal treknya, bahkan dengan mata tertutup. Oke, mari kita kupas tuntas ini. Analogi itu langsung kena sih, ya kan? Karena ini nantang asumsi dasar kita soal belajar. Gimana tuh? Kita kan biasa mikir penguasaan itu datang dari pengetahuan. Makin banyak kita tahu, makin jago kita. Tapi sumber ini justru bilang sebaliknya. Pengetahuan teori, ada tempatnya, tapi itu bukan yang utama. Bukan yang utama. Betul, ini tentang membangun sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang hampir fisik sifatnya. Intuisi yang terasah. Tepat. Dan penulisnya ini nggak cuma berteori. Dia cerita pengalamannya sendiri waktu ikut kelas balap mobil profesional. Oke. Coba bayangin deh, pagi-pagi dia duduk di kelas dingin ber-AC, ngeliatin puluhan slide PowerPoint. Klasik. Isinya, fisika di balik tikungan, titik rem yang ideal, cara mindahin berat mobil. Secara teori, dia keluar kelas itu dengan perasaan, oke, gue ngerti, siap. Perasaan yang familiar banget buat siapapun yang pernah ikut seminar ya. Ada semacam, kepastian palsu gitu dari pengetahuan di atas kertas. Kepastian palsu. Istilah yang pas banget. Soalnya, begitu dia pakai helm, kencengin sabuk pengaman, dan masuk trek beneran, Nah, dengan suara mesin yang bikin tuli dan kecepatan yang bikin deg-degan, semua teori dari slide itu langsung buyar. Hilang. tentu saja. Dan di sini ada satu detail yang menurut saya brilian banget. Penulisnya bilang, slide-slide di kelas itu sebenarnya lebih terasa kayak psikoterapi. Psikoterapi. Maksudnya gimana tuh? Bukan buat ngajar, tapi buat nenangin. Persis. Tujuannya cuma buat nyiapin mental Anda, ngasih ilusi kontrol sebelum Anda dilempar ke situasi yang penuh kekacauan dan, ya, rasa takut. Ah, oke. Slide itu nggak ngajarin Anda cara nyetir di kecepatan 200 km per jam. Tapi slide itu ngasih Anda keberanian buat mau mencoba. Nah, ini poin yang krusial. Artinya, teori itu bukan yang nggak berguna sama sekali, tapi fungsinya sering kita salah artikan. Gimana maksudnya? Teori itu ngasih kita kerangka, peta awal, tapi kan kita nggak bisa belajar berlayar di lautan badai cuma dengan belajar peta. Benar. Pembelajaran sesungguhnya terjadi pas kita beneran ngerasain ombak ngehantam kapal. Ini tuh transisi. Dari mikir sadar yang kaku dan mekanis. Oke, di tikungan ini gua harus rem sekian meter gitu ya? Nah, itu dia. Menjadi insting murni, Anda nggak lagi mikir, Anda cuma, ngerespon. Terus, gimana cara penulisnya ini sampai ke tahap respons insting itu? Pasti bukan dengan baca slide lagi. Jelas bukan. Tapi dengan ngembangin apa yang kita sebut memori otot. Sumbernya jelasin gimana dia nyetir terus-terusan di trek yang sama. Diulang-ulang terus. Bukan cuma 10 atau 20 putaran, tapi ratusan mil setiap hari. Dia lakuin itu berulang kali sampai dia bisa merasakan setiap getaran, setiap kerikil di aspal, di dalam tubuhnya. Dia lagi mengkalibrasi sistem internalnya ya. Setiap getaran di setir, desibel suara mesin, gaya gravitasi pas nikung, semua itu jadi data. Data yang diproses di bawah sadar. Betul, bukan lagi soal nginget instruksi, tapi tentang ngebangun hubungan simbiosis sama mobil dan treknya. Benar sekali. Dia sampai di titik di mana bahkan kalau matanya ditutup, dia tahu persis kapan lintasan lurus bakal datang dan dia bisa tancap gas. Wow, Dia tahu tikungan mana yang butuh rem alus, tikungan mana yang harus diinjak dalam-dalam, semua jadi refleks. Dan disinilah kutipan kunci yang nyambungin ini semua ke dunia bisnis. Gini bunyinya, kewirausahaan bukanlah sesuatu yang Anda katakan secara sadar. Hari ini saya akan jadi wirausahawan. Langkah pertama ini, lalu itu. oke. Ini hanyalah cara Anda beroperasi, cara Anda hidup, sebuah gaya, sebuah etos. Konsep etos ini penting. Ini nunjukin kalau kewirausahaan sejati itu bukan daftar tugas, tapi identitas yang dihidupi. Tepat. Tapi tunggu dulu, bukannya ini agak berisiko ya? Kalau kita terlalu ngandelin rasa atau etos, apa kita nggak malah buka pintu buat keputusan impulsif, ngobaikin data penting atau rencana strategis? Pertanyaan bagus.
Mungkin analoginya bukan berarti kita buang peta sama sekali. Oh, oke. Pembalap itu kan udah pelajarin petanya di kelas. Tapi pas balapan, dia nggak terus-terusan liatin peta itu. Dia udah menginternalisasinya. Sudah mendarah daging ya? Nah, jadi rencana bisnis, riset pasar, semua itu penting sebagai slide presentasi di awal. Tapi pas pasar berubah cepat, pas kompetitor ngeluarin produk nggak terduga, Nggak ada waktu buka buku lagi. bener, Anda nggak bisa berhenti dan buka rencana bisnis halaman 52. Anda harus ngerespon secara intuitif berdasarkan ribuan putaran yang udah Anda lalui. Saya setuju. Ini kayak ahli bedah di tengah operasi rumit. Dia udah hafal semua buku teks anatomi. Tapi pas ada komplikasi, keputusannya dalam hitungan detik. Itu berdasarkan rasa. Rasa yang diasah dari ribuan jam di ruang operasi. Tepat. Bukan dari buka buku lagi. Atau negosiator ulung yang bisa baca ruangan. Kapan harus neken, kapan harus diam. Itu kan bukan hafalan, itu intuisi. Ini bawa kita ke bagian yang paling provokatif dari bab ini, soal peran rasa takut. Oke, ini menarik. Penulisnya cerita banyak orang datang ke dia pengen membedah otaknya biar bisa jadi wirausahawan, tapi dia nolak. Kenapa? Karena dia ngerasa mereka itu nggak benar-benar nyari strategi bisnis. Mereka cuma nyari terapi biar nggak ngerasa takut. Mereka pengen jaminan. Semacam slide presentasi kehidupan gitu ya, yang bisa nenangin mereka. Itu dia. Dan tentu saja jaminan kayak gitu kan nggak ada di dunia nyata. Apalagi di dunia kewirausahaan. Jelas nggak ada. Tepat. Dan disinilah argumennya benar-benar ngebalikin logika umum. Saya kutip langsung ya. Anda tidak akan berhasil sebagai wirausahawan jika Anda tidak takut. Rasa takut adalah teman Anda. Tunggu. Gimana? Ini kan kebalikan dari semua nasihat motivasi yang pernah kita dengar, taklukkan rasa takutmu. Jangan biarkan takut menghentikanmu. Tapi ini malah disuruh rangkul. Aneh kan? Reaksi yang wajar sih, karena kedengarannya kayak resep buat hidup cemas terus-terusan. Tapi kalau kita bedah logikanya, ada sesuatu yang kuat banget di sini. Apa itu? Sumber ini berpendapat rasa takut, dalam konteks ini ya, adalah sinyal biologis. Itu alarm di dalam diri Anda yang ngasih tahu, perhatian, Anda lagi masuk wilayah baru yang belum pernah dipetakan. Jadi, rasa takut itu bukan tanda bahaya buat mundur, tapi justru penanda kalau kita di jalur yang benar. Tepat sekali. Itu indikator kalau Anda lagi berinovasi, ngedorong batasan zona nyaman. Coba deh pikirin. Oke. Kalau Anda mulai proyek baru dan sama sekali nggak ngerasa takut, nggak ada cemas atau ragu sedikit pun, kemungkinan besar Anda cuma ngelakuin sesuatu yang udah pernah. Atau niru orang lain. Nah, Anda mungkin lagi ngejalanin bisnis, tapi itu bukan kewirausahaan sejati menurut definisi sumber ini. Rasa takut itu bukti Anda ada di garis depan, di ujung tombak penciptaan sesuatu yang baru. Tapi di mana batasnya? Kita semua tahu, ada rasa takut yang produktif, yang bikin kita waspada. Tapi ada juga rasa takut yang melumpuhkan, yang bikin kita nggak bisa gerak. Pertanyaan krusial. Gimana cara bedainnya? Kapan takut ini berhenti jadi kompas dan malah jadi penjara? Itu pertanyaan penting, dan sumbernya emang nggak jawab secara eksplisit, tapi kita bisa tarik kesimpulan. Bedanya mungkin ada di fokus kita. Fokus. Iya, rasa takut yang melumpuhkan itu seringnya fokus ke ego. Gimana kalau gue gagal? Nanti kata orang apa? Sedangkan rasa takut yang produktif, rasa takut si pembalap, lebih fokus ke tugas di depan mata. Tikungan ini tajam, gue harus waspada. Persis. Sumber daya kita terbatas, gue harus hati-hati. Rasa takut yang produktif itu mempertajam fokus Anda ke trek, sementara yang melumpuhkan bikin Anda terobsesi sama kemungkinan nabrak dinding. Jadi pembalap itu takut, tapi dia tetap nyetir. Dia pakai rasa takutnya buat bikin dia lebih waspada, bukan buat berhenti di pinggir jalan. Jadi kesimpulannya, trik pikiran wirausahawan yang dibicarain di awal itu, ya ternyata nggak ada trik sama sekali, nggak ada formula rahasia. Bukan jalan pintas. Kuncinya, menurut sumber ini, adalah merangkul proses belajar sambil melakukan. Ngembangin intuisi kayak pembalap, dan yang paling fundamental, nerima rasa takut. Bukan sebagai musuh, Bukan, tapi sebagai pemandu yang nunjukin arah inovasi. sebagai pemandu yang seolah-olah bisikin, ya di sini, jalan ini emang nakutin karena belum ada yang lewat, lanjutin. Ada satu kalimat penutup dari bab ini yang ngerangkum semuanya dengan indah banget. Sumbernya bilang, saat Anda berada di sana, jangan mencari rambu-rambu jalan. Terima saja bahwa Anda dilahirkan untuk berada di sana. Wow. Pada saat itulah, Anda bisa menyebut diri Anda seorang wirausahawan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Pola pikir pembalap dengan mata tertutup ini gak cuma relevan buat yang mau bikin startup. Bisa buat apa aja ya?
bisa diterapin ke keahlian kompleks apapun. Mungkin Anda baru dipromosiin ke peran manajerial baru dan ngerasa kewalahan, atau lagi ngerjain proyek kreatif pribadi yang rasanya gede dan nakutin banget. Atau belajar jadi orang tua. Yang jelas, nggak ada buku panduannya. Nah, semua itu adalah trek balap kita masing-masing, dengan tikungan dan tantangannya sendiri. Bener banget. Dan jalan menuju penguasaan sejati di situ menuntut kita buat berani ngelampoin buku teks dan seminar. Kita harus mulai percaya sama intuisi yang kita bangun lewat latihan, lewat kesalahan, lewat pengulangan. Jadi pembahasan kita tentang Cheat 59 ini benar-benar negesin lagi ya, pesan yang kuat. Penguasaan sejati itu datang dari intuisi yang diasah lewat praktek, bukan cuma teori. Ini soal ngembangin rasa untuk bidang Anda. Seperti pembalap yang bisa merasakan treknya. Tepat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sebelum kita benar-benar selesai, ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungin. Silakan. Sumber tadi kan pakai analogi trek yang harus dipelajari dengan intuisi. Sekarang, coba ambil waktu sejenak buat mikir, trek apa yang sebenarnya lagi Anda pelajari dalam hidup Anda sekarang. Mungkin karir, hubungan personal, atau keahlian baru. Dan pertanyaan lanjutannya, yang mungkin agak nggak nyaman, adalah jangan-jangan Anda ngabisin terlalu banyak waktu buat terus-terusan belajar petanya, nyempurnain teori, nunggu saat yang tepat. Padahal, yang sebenarnya Anda butuhin adalah keberanian buat masuk ke mobil, nyalain mesin, dan mulai nyetir. Bahkan, kalau Anda sedikit takut,